Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Anifilhari, NIM 241038111006. Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Eka Sakti. Di sini saya membahas konflik kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan. Sebagai pengganti UAS, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon SHMH MKN. Konflik kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan. 1. Tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Terjadi konflik antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam menerbitkan izin lingkungan. Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja, banyak kewenangan daerah ditarik ke pusat. Dampak kebingungan bagi pelaku usaha terkait siapa yang berwenang menerbitkan izin. 2. Potensi dualisme izin atau izin pusat versus izin daerah. 3. Melemahnya peran daerah dalam penguasaan lingkungan di wilayah sendiri. 2. Perubahan rezim izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. 1. Izin lingkungan Undang-Undang 32 2009 berubah menjadi Persetujuan Lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Persetujuan lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission. Permasalahan. 1. Hilangnya karakter izin sebagai instrumen pengendalian lingkungan yang mandiri. 2. Penilaian AMDAL dan UPL cenderung administratif dan terpusat. 3. Potensi konflik antara prinsip perlindungan lingkungan dan percepatan investasi. Konflik antara prinsip otonomi daerah dan sentralisasi. Otonomi daerah memberikan hak daerah mengatur lingkungan hidupnya. Namun sentralisasi perizinan oleh pusat dianggap mengabaikan kondisi ekologis lokal. Dampak keputusan izin tidak selalu berbasis kearifan lokal dan daya dukung lingkungan. Daerah sering menanggung dampak pencemaran tanpa kewenangan penuh untuk mencegahnya. Lemahnya koordinasi antar lembaga. Kurangnya sinkronisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Kementerian Teknis. 3. Pemerintah daerah. Akibat izin rektor diterbitkan tanpa pertimbangan lingkungan yang komprehensif. Konflik kebijakan lintas sektor, contoh izin tambang versus kawasan lindung. 5. Konflik kepentingan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah sebagai pemberi izin sekaligus pihak yang mendorong investasi. Lingkungan sering diposisikan sebagai hambatan pembangunan. Risiko penurunan kualitas AMDAL atau disebut AMDAL. 2. Penerbitan izin tanpa partisipasi publik yang bermakna. Meningkatnya sengketa lingkungan dan konflik sosial. 6. Partisipasi publik yang terbatas. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses izin lingkungan semakin terbatas. Sentralisasi membuat masyarakat lokal sulit mengakses proses pengambilan keputusan. Dampak pelanggaran prinsip environmental governance. Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 7. Lemahnya penguasaan dan penegakan hukum. Kewenangan penerbitan izin terpusat tetapi pengawasan sering dibebankan ke daerah. Ketidakseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Akibat pelanggaran izin lingkungan tidak tertindak secara efektif. Kerusakan lingkungan berulang tanpa pemulihan memadai. 8. Potensi sengketa hukum dan judicial review. Banyaknya kebijakan perizinan lingkungan diuji di Mahkamah Konstitusi dan PT UN. Konflik kewenangan sering berujung pada ketidakpastian hukum. Contoh isu sengketa. Keabsahan izin tanpa AMDAL yang partisipatif. 2. Konflik antara izin pusat dan peraturan daerah.
Izin lingkungan merupakan instrumen hukum penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui izin ini, pemerintah memastikan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan telah memenuhi standar kelestarian lingkungan serta mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerbitan izin lingkungan seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar instansi pemerintahan. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih regulasi, perbedaan penafsiran hukum, serta perubahan kebijakan tata kelolaan perizinan, khususnya pasca reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pengertian izin lingkungan. Secara konseptual, izin lingkungan adalah persetujuan administratif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha. Dengan ketentuan telah dipenuhinya persyaratan lingkungan hidup. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggunakan istilah izin lingkungan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah menjadi persetujuan lingkungan. Fungsi izin lingkungan: instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, alat pengendalian kegiatan usaha, dasar pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kerangka hukum kewenangan penerbitan izin lingkungan. 1. Pembagian kewenangan pemerintahan. Berdasarkan sistem desentralisasi, 1. Pemerintah pusat, 2. Pemerintah provinsi, 3. Pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam 1. Undang-Undang Pemerintah Daerah, 2. Undang-Undang Lingkungan Hidup, 3. Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 2. Kewenangan sebelum UU Undang-Undang Cipta Kerja sebelum tahun 2020. 1. Kabupaten atau kota memiliki kewenangan luas menerbitkan izin lingkungan. 2. Pemerintah pusat hanya menangani proses strategis nasional. 3. Daerah berperan besar dalam AMDAL dan UKL atau UPL. 3. Perubahan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Menariknya banyak kewenangan dan pemerintah pusat. 2. Mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA. 3. Pemerintah daerah menjadi pelaksana administratif, bukan penentu utama. Konflik vertikal atau pusat versus daerah. 1. Pemerintah pusat menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa persetujuan daerah. 2. Daerah merasa kehilangan otonomi dan peran pengawasan, ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kondisi ekologis lokal. 2. Konflik horizontal atau antar instansi. 1. Kementerian Lingkungan Hidup versus Kementerian Teknis. 2. Dinas Lingkungan Hidup versus Dinas Penanaman Modal. 3. Tumpang tindih rekomendasi teknis. 3. Konflik regulasi. 1. Perbedaan tafsir antara Undang-Undang PP dan Perda. 2. Perda yang bertentangan dengan regulasi pusat. 3. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan teknis. Rekomendasi. 1. Memperjelas norma pembagian kewenangan dalam regulasi. 2. Kembalikan peran substantif daerah dalam penilaian lingkungan. 3. Perkuat prinsip good environmental governance. 4. Tingkatnya transparansi OSS RBA. 5. Pastikan partisipasi masyarakat bermakna. 6. Utamakan pelindungan lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.